Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah. Nah, dalam Quran Surah An-Nur ayat 51 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Diterangkan bahwa akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan erat dengan kuatnya keimanan. Semakin ia berakhlak, semakin keimanannya kepada Allah pun kuat. Nah, kalau akhlak itu apa sih? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluqun, yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, atau benar dan salah. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatannya. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Nah, kalau akhlak kepada Allah itu gimana sih? Apa sih akhlak kepada Allah itu? Jadi, akhlak kepada Allah yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh hamba Allah, yaitu makhluk ciptaannya, kepada Sang Pencipta. Bisa dikatakan akhlak kepada Allah apabila mengakui dan menyadari bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dapat bersabar, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Sang Pencipta, menerima takdir dan syariatnya, serta tidak mengeluh atas hal tersebut, itulah yang dinamakan berakhlakul karimah kepada Sang Pencipta. Lalu, apa saja sih contohnya akhlak kepada Allah itu? Contoh akhlak kepada Allah yang pertama, takwa. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa itu takwa? Nah, di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi takwa merupakan rasa takut kepada Allah sehingga mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Kualitas ketakwaan seseorang menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksimal takwanya, semakin mulia dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau nggak jadi hamba yang bertakwa? Mau dong, masa enggak? Seseorang yang bertakwa, dia dapat hadiah loh. Apa saja sih hadiahnya? Keistimewaannya apa saja sih? Yang pertama, dia mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Masa nggak mau dapat limpahan berkah dari langit dan bumi? Mau dong. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang keempat, mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Nah, siapa sih yang gak mau mendapat rezeki tanpa diduga-duga? Semua orang juga mau. Yang kelima,
mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Dan yang terakhir, ini yang paling dipengeni semua orang, semua umat muslim, yaitu mendapat pengampunan dosa dan pahala yang besar. Masya Allah. Amin. Terus yang kedua tadi apa? Ikhlas. Benar. Ikhlas adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai seorang muslim, hendaknya kita melakukan sesuatu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 unsur keikhlasan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Contoh akhlak kepada Allah yang terakhir adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dimaksud dengan cinta? Cinta merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan sepenuh hati dan rasa kasih sayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Bila seseorang mencintai Allah, tentu dia akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci olehnya. Jadi, apa kesimpulannya akhlak kepada Allah itu? Kesimpulannya, akhlak kepada Allah adalah cara kita bersikap dan berperilaku sebagai hambanya yang mencakup iman yang kuat, ibadah yang khusyuk, cinta yang mendalam, rasa takut yang mendorong kebaikan, dan harapan yang tidak pernah putus kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak kepada Allah terwujud melalui ketaatan dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan selalu mengingatnya dalam setiap aktivitas. Dengan memiliki akhlak yang baik kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan jiwa, kemudahan dalam setiap urusan, dan pada akhirnya meraih ridhonya di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang akhlak kepada Allah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.